kita semi podcast. Oke, mau ngobrol-ngobrol tentang Komsel dulu nih. Kalau boleh tahu Komsel tuh hari apa teman-teman? Hari Jumat. Hari Jumat jam berapa ya? Jam 7 malam. Terus yang lebih tepatnya lagi di gereja. Oke, sebenarnya kita di Komsel itu ngapain aja sih? Dari Eca dulu nih. Kalau kamu di Komsel ngapain aja? Kita cerita banyak hal nggak sih? Bener. Kalau kamu Din ngapain aja? Yang penting kita main game. Seru sih itu awal-awal Buat sih. mencairkan suasana itu Bener. penting. Sambil sambil supaya kita makin akrab. Benar. Kalau kamu Yi? Ngapain? Enggak. Nggak pernah komsel. Iya. Ngapain? Pendalaman kita. Pendalaman Alkitab sama Om Henry. Benar. Oh iya. Makan. Oh iya, jelas itu. Habis komsel itu yang Habis penting. Komsel Gratis nyemil. lagi. Iya, Gratis. benar. Oke, tadi Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kalau selanjutnya nih, kita bahas tentang youth. Yud. Youth hari apa guys? Hari Sabtu. Jam 5, bener ya? Jam Jam 5 5 sore. Sama juga di gereja. Jadi kalau di youth itu beda gak sih sama di Komsel? Yes, Beda. Apa yang kalian rasain bedanya youth sama Komsel? Kalau youth itu lebih kita harus bisa berbaur sama yang lain. Mungkin kalau di Komsel dia nggak datang, kita harus bisa berbaur dengan anak-anak baru. Tapi kalau di Komsel itu kita juga berbaur sih, cuma kita harus lebih kayak deket lagi gitu loh, karena kan nggak ada batasan-batasan gitu. Berarti sama-sama berbaur ya? Iya sih. Iya. Oke, kalau menurutmu apa sih perbedaan dari Komsel sama youth? Kalau Komsel kan kita bisa kayak santai gitu kalau Komsel. Kalau di youth kita lebih ke serius. Serius untuk serius dua-duanya itu serius. Cuma kalau di Komsel kan lebih santai gitu daripada kalau di youth. Kalau kamu Cah? Aku sama sih kayak Ai. Soalnya kalau di Komsel tuh lebih seru gitu. Anehnya kayak lebih santai, kita bisa ngomongnya lebih enak. Nggak usah terlalu ya. Aku cerita-cerita di Komsel juga lebih seru sebenarnya. Soalnya kalau misalnya di YouTube tuh agak kayak nggak kenal gitu loh. Kayak belum kenal mungkin sama beberapa orang. Cuman kalau gara-gara di Komsel aku bisa kenal sama anak-anak baru, lebih dekat gitu. Ya benar. Jadi itu ya teman-teman perbedaan dari youth sama Komsel. Jadi aku minta teman-teman, ya bukan minta sih, aku undang teman-teman semua yang lagi nonton video ini, yang lagi nonton podcast ini, setuju nggak kalau kita undang kalian semua buat datang ibadah Komsel sama youth. Siapa hari apa kalau Komsel? Jumat jam 7 malam di gereja. Kalau youth Jam 5 sore Tiap hari Sabtu di gereja juga. Oke, mungkin itu ya pengumuman hari ini, podcast kita hari ini gitu ya. Tapi seru sih emang youth, apalagi punyanya harus Euci. ikut sih. Tapi buat teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk ngajak teman-teman yang lain supaya bergabung di youth kita, di Komsel kita. Lebih seru lagi. Iya. Karena kalau misal nggak rame gitu ya, itu nggak seru kan. Benar. Kalau cuma yang datang aku aja kan, ya saat teduh gitu ya. Bukan Komsel. Bukan Komsel. Daripada online di rumah, mending Daripada sama online. kita bareng-bareng di gereja ini. Benar, daripada online mending offline. Kan kita juga udah dikasih waktu biar bisa onsite gitu toh. Yuk, Itu harus datang. dipergunakan dengan baik. Bener. Yaudah kalau gitu sampai jumpa teman-teman di podcast kita selanjutnya. God bless you. God bless you. Bye-bye.
Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku.
kasih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua, amin. Amin. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, kembali karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan semuanya. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yes. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang
seluruh hidup. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini dari awal. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
percaya Tuhan, setiap kami, setiap pribadi kami masing-masing, kami mau berjalan dengan Engkau. Kami nggak mau Tuhan kami sendiri. Kami perlu tangan-Mu yang memegang tangan kami, Yesus. kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu pada kami yang tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, sehingga pada sore hari ini Kau berikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada sore hari ini. Bagi setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat musiknya, buat WL dan singernya. Shalom. Lagu ini bikin saya agak-agak mellow. Karena lagu yang dinyanyikan terakhir ini lagu yang suka saya nyanyikan kalau saya masuk ICU. Tante itu masuk ICU udah gak kehitung berapa kali. Terutama karena sakit jantung ini ya. Dan lagu ini yang selalu membuat Tante kuat. Kadang Tante rubah-rubah sedikit kata-katanya. Tapi intinya kalau sampai sore hari ini Tante bisa ada di sini, semua karena genggaman tangan Tuhan yang selalu menyertai Tante. Dan kalau Tuhan menyertai Tante, Tuhan juga akan menyertai kalian semua
yang di sini dan yang di rumah. Ya, kita harus bersyukur memiliki Tuhan yang baik. Oke, kita lupakan lagu itu sementara biar nggak mellow. Sore hari ini Tante akan membawakan khotbah yang berjudul Jangan Tersesat. Ya, jangan tersesat. Next. Seperti biasanya, Tante selalu memulai dengan menerjemahkan apa artinya. Apa arti tersesat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tersesat adalah salah jalan atau kesasar. Jadi yang harusnya ke sana, ya nggak ke sana. Bisa ke sana, pokoknya nggak ke jalan yang seharusnya. Kita ambil dari Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Next. Domba seringkali menjadi gambaran dalam hidup manusia. Sebagai orang percaya, kita dikatakan sebagai domba. Kita adalah dombanya yang mengembara dalam dunia ini. Seekor domba bisa saja bingung dan lupa arah pulang ke kandangnya ketika tidak ada yang mengarahkan. Domba adalah hewan yang harus terus-menerus diamati oleh gembalanya dan diperhatikan makanannya agar tetap menjadi domba yang sehat. Jika kita mengingat kisah seekor domba yang hilang, betapa berharganya domba itu bagi gembala yang terpisah dari kawanan domba lainnya. Artinya, gembala juga memiliki peran yang penting untuk mencari, untuk menghitung, dan bahkan memperhatikan dengan baik sepanjang perjalanan agar dombanya tetap aman dari bahaya apapun. Ya, jadi ketika kita sebagai domba yang berperan bukan hanya kita, tapi juga gembala. Next. Nah, bahaya itu ternyata bukan hanya gangguan dari luar. Bahaya yang membuat kita sebagai domba kita kesasar itu bukan hanya dari luar. Bahaya dari luar apa ya contohnya? Misalnya lingkungan di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sesuatu yang di luar dari diri kita sendiri, tetapi bisa juga dari dalam. Jadi kita nggak selalu harus berpikiran, wah itu dombanya hilang berarti gembalanya nggak bener nih. Belum tentu. Kita lihat, bahaya itu adalah ketika domba itu mencari jalannya sendiri dan melupakan siapa gembalanya. Dia melupakan. Arti kata melupakan, dia lupa dengan sengaja. Dilupa-lupain sama dia. Ya, dia lupa siapa gembalanya dan menjadikan dirinya bebas. Sebagai domba, kalau ada gembala pasti ada aturannya. Dibawa ke sana berapa menit, setelah itu dibawa ke sana berapa menit mungkin. Ya, nah dombanya ini nggak betah, domba yang mau enak sendiri. Dia cari jalannya sendiri supaya bebas, sebebas-bebasnya kemanapun ia akan pergi. Padahal pengembaraan tanpa gembala, bahasa kasarnya adalah liar. Semua itu harus ada aturannya. Domba seperti ini dapat dikatakan lenyap dalam kenikmatan dunia. Dia lenyap, dia terhilang dari teman-temannya. Dia ikut dunia. Domba yang digambarkan antara manusia dan gembala diibaratkan dengan Tuhan itu sendiri di Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Next. Ini saya nggak perlu baca semua ya, nanti kalian bisa baca di rumah. Jadi perikopnya tentang Tuhan gembalaku yang baik. Kita sebagai domba dan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Ya, manusia yang sadar kalau Tuhan adalah gembalanya, maka ketenangan dan kedamaian selalu akan menjadi warisan hidupnya. Ketika kita sadar siapa Tuhan kita, harusnya kita tetap dalam keadaan damai. Kita tetap tenang apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tetapi jika ia tidak menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, selalu mencari jalan pintas, ia akan bingung menentukan arah hidupnya. Kalau ini domba, dia kesasar nanti pasti. Kalau ini kita juga kesasar. Karena kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau sebagai gembala kita. Next. Kita seringkali bingung dalam menentukan arah kehidupan. Kita terkadang lelah dan putus asa untuk bisa selalu mendapatkan kebahagiaan atau apapun rencana dalam hidup kita. Ketika mencari kesibukan atau kegiatan untuk mencari kebahagiaan, ternyata hanya memuaskan kita beberapa menit atau beberapa saat. Kemudian malah masuk ke dalam dosa atau ke jalan yang sesat. Kita pasti pernah mengalami hal ini, karena kita sesungguhnya adalah domba yang hilang dan bisa tersesat kapanpun dan dimanapun. Misalnya, hari Sabtu kita tahu, Sabtu itu ada ibadah youth. Tapi kita lagi punya duit banyak, dapat berkat banyak dari Tuhan. Ada di bioskop film bagus banget. Teman kita banyak yang ngajak kita. Kira-kira kalau kita termasuk domba yang tersesat, apakah yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita pilih? Kita nonton lah. Ya, pasti kita nonton, kita ngomong, kita mencari pembenaran. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali. Minggu depan aku pasti akan beribadah, minggu ini aja enggak. Ternyata minggu depannya ada lagi yang ngajak temennya ulang tahun. Ke pantai mana misalnya, temennya lebih banyak yang ini. Garuk-garuk dia. Duh, aku udah janji loh sama Tuhan. Aku bilang minggu depan aku mau ibadah, tapi ini kayaknya lebih asik daripada minggu kemarin. Akhirnya nggak ikut ibadah lagi. Padahal itu cuma sementara, dia akan terus masuk ke dalam dosa itu. Dia akan jauh dari Tuhan. Hanya untuk memperoleh kenikmatan dunia. Next. Nah, mengapa kita bisa tersesat? Kenapa sebagai domba kita bisa tersesat? Pertama, karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita merasa mampu, kita merasa bisa tanpa Tuhan. Kita merasa sehat, kita merasa kuat, kita merasa untuk yang di sini ya kan ibadah youth. Mungkin kita merasa aku masih muda, aku nggak sakit, aku begadang nggak apa-apa. Anak sekarang kan kebanyakan di sini enggak, tapi di sini enggak. Nggak tahu enggak ngaku atau enggak apa ya Mr. Henry. Di sini enggak. Kalau tidur tuh jam 2, jam 3, nanti jam 6 udah bangun, harus berangkat sekolah, harus berangkat kuliah. Aku nggak apa-apa gitu. Wong aku sehat, aku muda, aku nggak sakit. Dia lupa kalau syaratnya mati itu bukan karena sakit, bukan karena tua. Sakit itu bisa, sekarang nggak sakit, berapa menit kemudian sakit bisa. Sakit yang dibuat sendiri. Dia merasa bisa, dia mengandalkan diri sendiri. Dia lupa, dia punya Tuhan. Yang kedua, karena apa? Tersesat, karena dia nggak sabar. Contohnya lembu emas, kenapa dibuat? Karena nggak sabar. Kita juga bisa nggak sabar. Teman-temanku udah punya pacar semua nih, aku belum. Ya opo aku jomblo dewe. Ternyata ada temennya yang tidak seiman. Tapi yang naksir cuma dia emang. Terus dia bilang, daripada aku sendiri terus, hajar bleh. Ya, dia nggak sabar. Dia nggak sabar dapat yang terbaik dari Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita berhubungan atau kita pacaran dengan orang yang tidak seiman, itu pasti bukan dari Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus sabar. Ayo colek temennya bilang, sabar po. Ya, tunggu yang dari Tuhan. Tuhan kalau ngasih pasti yang terbaik. Ya, mulai hari ini belajar sabar ya. Tante juga belajar sabar. Firman itu bisa ke sana, bisa ke sini ya. Kita harus belajar sabar. Yang ketiga, tidak taat. Kita ini tidak taat. Manusia itu tempatnya dosa, itu kata Dorce ya. Penyanyi yang dulu tuh loh, artis dulu itu ngomong, manusia itu tempatnya dosa. Memang manusia punya natur dosa.
Ya, tapi itu jangan dijadikan alasan. Aku kan manusia, ya wajar dong kalau aku berdosa. Sampai kapan? Sampai kapan kamu minta pembenaran bahwa kamu itu manusia, kamu wajar berdosa, sampai kapan? Ya, jadi ketika kita tidak taat, kita tersesat, pasti. Yang keempat, karena kita memanfaatkan kebaikan Tuhan yang selalu mau mengampuni kesalahan kita. Kalian yang sering baca firman, yang sering ikut ibadah, yang sering dengar firman, pasti ngomong begini, satu-satunya dosa yang tidak dimaafkan Tuhan adalah jika kita menghujat Roh Kudus. Jadi kalau aku nggak ikut ibadah, Tuhan mengampuni nggak? Mengampuni. Ketika aku berbohong, Tuhan mengampuni nggak? Bohong aja terus, nggak apa-apa, kan Tuhan mengampuni. Nah, kita memanfaatkan kebaikan Tuhan, akhirnya kita makin jauh. Dan yang kelima, tidak mengerti firman Tuhan. Tidak mengerti ini bisa kita sengaja, tidak mau mengerti, jadi tidak mengerti. Atau kita memang udah ikut ibadah, kita memang sering mendengarkan firman Tuhan, tapi memang kita belum mengerti. Tapi kita juga harus sabar, harus tekun, baca terus firman itu. Roh Kudus pasti akan memberikan pengertian suatu saat, pasti, nggak mungkin nggak. Ya, jadi kita tidak mengerti firman Tuhan, kita nyeleneh akhirnya, tersasar. Rencana dan janji Tuhan bagi kita nggak tahu. Next. Nah, apa sih janji Tuhan bagi kita orang percaya? Apa? Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Ya. Di Ulangan 3 ayat 18, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang bawah, bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan sendiri membimbing dan menolong engkau. Ia tak akan mengecewakan atau meninggalkan engkau. Sebab itu janganlah takut akan, apa itu bacaan yang aku baca? Janganlah takut atau cemas. Ini janji Tuhan. Ada satu cerita singkat ya. Ada suku Indian. Suku Indian itu punya kebiasaan. Kalau anak laki-lakinya dianggap dewasa, dia harus dilepas di sebuah hutan. Ya, ada seorang anak laki-laki lagi mau diuji nih, dilepas di hutan. Hutannya tuh serem banget. Coba kalian merem sambil berandai-andai sungai hutan yang tante ceritain ya. Hutannya tuh serem, lebat pohon-pohonnya. Banyak daun-daun yang turun ke bawah, terus gelap. Pokoknya luas, banyak binatang buas, ya. Kalau ke situ pasti takut, semua orang pasti takut. Anak ini takut nggak? Takut pasti. Tapi di tesnya seperti itu. Anak itu harus ada di hutan dari malam sampai pagi. Syaratnya nggak boleh teriak, nggak boleh nangis. Kalau teriak atau nangis langsung gagal. Nggak bisa dianggap dewasa. Suatu hari anak itu dibawa ke tengah hutan. Saking gelapnya hutan itu sampai telapak tangannya dia nggak bisa lihat. Bisa kebayang kayak apa? Dia nggak merem loh, dia melek, nggak kelihatan apa-apa. Dia cuma dengar suara auman harimau, suara gemericik air hujan, suara daun-daun, suara angin. Tante baca cerita ini rasanya udah deg-degan duluan ya. Kalau tante di situ jantungnya kumat pasti ya. Nah, terus seperti itu. Dia di situ dia berdoa, nggak amin-amin pasti. Aduh Tuhan Yesus tolong aku tuh. Kalau dia orang percaya ya, dia berdoa sampai pada suatu titik dia melihat ada sinar matahari di ujung. Wow, sudah pagi. Senang gak dia kira-kira ngeliat matahari? Tapi dia lebih senang lagi, tahu apa yang bikin dia senang? Begitu dia nengok ke belakang, ada ayahnya. Ada ayahnya yang berdiri di belakangnya dia. Ini yang bikin tante nggak baca ini tuh nggak kuat. Ayahnya dia tuh berdiri di belakangnya dia, bawa panah, busur panah. Yang siap dia tembak kalau ada hewan buas yang mau menggigit anak itu. Juga ada senapan di kantong ayahnya dengan peluru yang penuh. Untuk apa? Untuk menjaga anak ini kalau ada hewan yang menerkam tiba-tiba. Kalian bisa percaya, bagaimana rasanya anak ini bahagianya.
Nah ini ilustrasi Tuhan. Yang di belakang itu Tuhan, Tuhan kita. Dia nggak pernah meninggalkan saya, nggak pernah meninggalkan kalian semua. Bukan sekedar hewan buas kecil buat Tuhan Yesus. Tapi dia menolong, menyertai kita. Kita ada di sini itu karena Tuhan. Ada Tuhan di belakangmu. Ketika kamu mau jatuh, kamu nggak jadi jatuh. Ada Tuhan di belakangmu. Dia yang menopang kamu. Ini ilustrasi ini membuat Tante benar-benar harus, Tante semangat. Sebenarnya Tante ini agak nggak enak dadanya. Tapi Tante dalam hati berpikir, aku harus membagikan ini kepada kalian semua. Karena Tante sayang sama kalian. Tante nggak mau kalian tersesat. Kehidupan ini sekarang udah makin jahat. Banyak banget hal yang bisa membuat kita tersesat. Sekarang susah semuanya. Orang yang punya usaha sendiri aja, yang ratusan miliar mungkin yang nggak tahu berapa uangnya, itu bisa down, bisa gagal, bisa hancur usahanya. Gimana kita kalau iman kita nggak kuat? Kita bisa jual Tuhan kita supaya kita hidup enak. Tante kalau mau jual Tuhan Tante udah main sinetron lagi tahun kemarin. Ditawarin striping. Tapi ada hal yang tidak mungkin Tante langgar. Tante gak mau jual Tuhan. Biarin hidupnya sederhana seperti sekarang. Aku punya rumah di surga. Semua terbuat dari emas di sana. Katakan amin. Kalian juga. Jangan sesat hanya karena dunia. Kita ingat ayah yang penuh dosa, dia manusia kan ayahnya yang tadi itu. Dia yang berdosa aja jaga anaknya sampai kayak gitu. Gimana Tuhan? Ya, next. Nah, Tuhan juga menjanjikan hidup sehat. Ada di Keluaran 15 ayat 26, nanti dibaca sendiri ayatnya. Ya, Tuhan menjanjikan hidup sehat. Kok Tante sakit? Kok ada orang yang sakit? Orang sakit itu macem-macem. Ya, kalau Tante akui karena Tante sendiri yang nakal. Tante tidak taat. Waktu Tante bekerja di satu universitas terkenal di Surabaya 15 tahun, Tante kalau makan nggak karu-karuan. Semua kaki Tante makan kecuali kaki Nah, dan Tante tidak pernah olahraga. Kerja di HRD, pulang bawa kerjaan. Ya apa? Kalau kita makan, apa yang kita makan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, dampaknya bukan besok. Kita makan tanggal 27, dampaknya tanggal 28, bohong. Kita makan tanggal 27, dampaknya 10 sampai 15 tahun lagi, nggak tahu tanggalnya. Itu akibat dari ketidaktaatan. Jadi Tante sakit karena tidak taat, bukan karena Tuhan. Tuhan tidak pernah mau kita sakit. Ingat ya, Tuhan janjinya hidup sehat. Next. Kasih. Tuhan itu kasih. Ya, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan memberikan umur panjang. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Siapa di sini yang mau umurnya pendek? Tangannya angkat. Chris benerin kamera ternyata ya. Ya, kita di sini pasti mau umurnya panjang. Ada syarat yang harus kita penuhi. Apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini yang bikin, ini di firman Tuhan loh, Tante nggak ngarang cerita. Ya. Tuhan menjanjikan umur panjang. Kok ada yang pendek umurnya? Hidup dan mati di tangan Tuhan. Kita mati, kita hidup, apapun itu, semua yang terbaik dari Tuhan. Kita nggak berhak menghakimi. Wah ini umurnya pendek, nggak menghormati ayah ibunya nih. Mau kemarin Tante Doris ngomong harus menghormati, dia enggak nih pasti, enggak ya. Ini Tante cuma memberitahu syarat apa yang harus kita penuhi supaya kita berumur panjang ya. Next. Memberikan perlindungan. Ya, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ya, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kan ada lagunya, sekolah minggu juga ada. Ya, Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan akan memberikan keuntungan dan berkat. Ya,
Nanti dibaca Ulangan 28 ayat 2 sampai 8. Perikopnya tentang berkat. Yang harus kalian tahu bahwa berkat itu tidak selalu materi. Ya, kalian pintar itu berkat. Kalian punya orang tua yang rukun, yang berbahagia, keluarga yang berbahagia, itu berkat. Kalian punya kepandaian, itu berkat. Syukur-syukur dikasih berkat materi, itu bonus yang lain lagi dari Tuhan. Tapi kalian pasti diberikan keuntungan dan berkat kalau kalian taat kepada Tuhan. Pasti. Yang ketujuh, kita akan menjadi kepala dan tetap naik. Kok aku jadi anak buah? Kamu jadi kepala di mana? Misalnya Stephen, nanti suatu saat kerja. Dia jadi anak buah dulu. Kata Tante Doris, kayaknya aku jadi kepala kok anak buah ya? Lah kalau Stephen nikah, jadi kepala apa? Kepala rumah tangga. Setiap kita akan menjadi kepala dan kita akan tetap naik. Pasti kita tetap naik walaupun kita pasti ada jatuhnya. Tuhan gak mungkin membuat kita tergeletak. Ini janji Tuhan. Next. Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Ya, ini ada syaratnya. Nggak kelihatan di situ ternyata matanya tante nih. Ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bla bla bla, tentang persepuluhan. Gajiku 1 juta, persepuluhan 100.000. Aku paling sedikit, aku malu, nggak jadi ngasih. Tuhan tidak melihat berapa jumlah persembahanmu. Tuhan tidak melihat jumlah berapa persepuluhanmu. Tapi dia melihat ketaatanmu. Diingat ya, Tuhan melihat ketaatanmu. Kalau yang membanding-bandingkan, oh ini dikit, ini banyak, ini itu manusia, biarin aja. Ya, kita memenuhi perintah Tuhan, bukan mendengar apa pendapat manusia, itu bukan urusan kita. Ya, Tuhan memberikan kelimpahan. Dan sekali lagi, kelimpahan juga bukan hanya yang bersifat materi. Ya, lalu yang paling utama kita sebagai orang percaya, Tuhan janji memberikan keselamatan. Ya, hanya orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, mengakui Dia sebagai juru selamat dalam hidupnya, yang akan selamat. Titik, nggak pakai koma. Banyak jalan menuju Roma. Orang suka ngomong gitu kan, iya menuju Roma loh, aku tujuannya bukan Roma, tujuanku surga. Cuman satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, hanya lewat Yesus. Ya, next. Mengapa kita tidak boleh tersesat? Pertama, karena kita tahu di balik kematian nanti ada kebangkitan orang mati. Kita akan dibangkitkan. Ya, di Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ya, sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan akan menerima keselamatan kekal dalam Tuhan Yesus, kita harus sadar akan hal ini. Kita tidak boleh lagi membiarkan diri kita semakin jauh tersesat. Sebab itu dapat membinasakan hidup kita di kekekalan kalau kita hidup terus di dalamnya. Next. Dan yang kedua, kenapa kita nggak boleh sesat? Karena kita harus menghadapi tahta pengadilan Kristus setelah kita dibangkitkan. Ya, semua tanpa kecuali. Ya, ayatnya 2 Korintus 5 ayat 10, Roma 14 ayat 10 sampai 12, nanti dibaca. Alkitab mengajarkan bahwa pada suatu hari kelak orang percaya harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan tahta pengadilan Kristus. Next. Ya, konteks ini dengan jelas dinyatakan bagi orang Kristen dan bukan bagi orang-orang yang tidak percaya. Karena itu tahta pengadilan Kristus mengenai masa atau waktu ketika orang-orang percaya harus memberi pertanggungjawaban kepada Kristus mengenai hidup mereka. Waktu kita hidup di dunia ngapain aja. Ya, tahta penghakiman Kristus atau pengadilan Kristus tidak menentukan keselamatan, bukan tentang keselamatan. Kamu udah selamat. Ketika kamu sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sungguh-sungguh, bukan tomat. Sekarang tobat, besok umat, bukan. Ya, karena keselamatan ditentukan oleh pengorbanan Kristus, ya, dan iman kita kepadanya. Semua dosa kita telah diampuni dan kita tidak akan pernah dihukum karenanya. Next. Ya, kita tidak boleh menganggap tahta pengadilan Kristus sebagai momen Allah menghakimi dosa-dosa kita, tetapi sebagai momen di mana Allah memberi upah kepada kita.
pada tahta pengadilan Kristus orang-orang percaya akan diberikan upah berdasarkan kesetiaan mereka dalam melayani Kristus. Melayani bukan hanya khotbah di mimbar. Kalian nyapu gereja itu melayani. Buang sampah yang tercecer di gereja itu melayani. Ya, kalian membuat orang nggak kepleset gabruk jadi masalah. Bisa ibadahnya nggak dimulai karena ada yang kegabruk tadi, ya. Terus, kemungkinan besar kita akan dihakimi terkait seberapa taatnya kita pada amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan pilihan, itu keharusan. Nggak usah sekolah STT untuk beramanat agung. Bersaksi tentang Tuhan Yesus boleh dilakukan oleh siapa saja, harus bukan boleh. Ya, terus semampu apa kemenangan kita terhadap dosa? Bisa nggak kita menang terhadap dosa? Itu yang akan dinilai Tuhan. Terus seberhasil apa kita bisa menguasai lidah dan lain-lainnya, ya. Next. Alkitab berbicara mengenai orang percaya menerima mahkota untuk hal-hal yang berbeda. Ada banyak mahkota di situ ya. Berbagai jenis mahkota disebutkan dalam 2 Timotius 2 dan lainnya itu. Mahkota ini, mahkota ada 7 mahkota. Ya, di Yakobus 1 ayat 12 merupakan ringkasan yang bagus mengenai bagaimana seharusnya kita memandang tahta pengadilan Kristus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, akan menerima mahkota kehidupan. Salah satu dari sekian banyak mahkota. Next. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tersesat? Pertama, kita harus memikirkan perkara yang di atas, bukan di eternit. Perkara surga. Jangan sampai kita ditegur seperti Tuhan Yesus menegur Petrus. Dalam Matius 16 ayat 23, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bahasa Indonesia sehari-hari, Yesus menoleh lalu berkata kepada Petrus, "Pergi dari sini penggoda, engkau menghalang-halangi aku. Pikiranmu itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah." Ya. Di sini kita bisa mengerti bahwa setiap orang percaya tidak boleh lagi hidup dengan mengenakan pola pikir atau gaya hidup dunia pada umumnya. Bisa dikira-kira ya apa gaya hidup dunia dan pola pikir dunia itu seperti apa. Next. Kita harus merubah pola pikir kita dari cara hidup dunia lalu mengenakan cara hidup Tuhan. Jika tidak, maka dapat dipastikan bahwa arah hidup kita akan menuju kepada kebinasaan kekal. Kita tersesat. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Apa yang kita pikir, apa yang akan kita lakukan, dipikir dari sudut pandang kekekalan dan surga, hidup nanti, bukan hidup hari ini, hidup besok di dunia. Lalu kita harus berusaha untuk melawan dosa. Kita bisa, ada Roh Kudus. Masalahnya kamu dengerin Roh Kudus apa Roh Kudis? Ketika kamu dengar Roh Kudus, akhirnya ngelakuin dosa lagi. Ya, dan yang terakhir, kita harus bergaul karib dengan Tuhan Yesus di dalam doa. Ya, hanya lewat doa kita bisa berkomunikasi dan mempunyai hubungan dengan Tuhan yang lebih dekat lagi. Next. Kesimpulan. Orang yang tersesat biasanya tidak menyadari jika ia sedang tersesat. Ia merasa ada di tempat atau jalan yang benar, karena yang tersesat di sini adalah pikiran dan nilai yang dipahaminya. Dia merasa benar. Yang kedua, hati-hati, jangan pernah tersesat tanpa pernah merasa sedang tersesat. Bahkan menikmati kesesatan dan menjalaninya, karena akan terjadi ledakan. Bukan ledakan beneran bur gitu, bukan ya. Akan terjadi ledakan yang tidak bisa disesali, karena begitu sadar sudah di ujung jalan. Seperti orang yang di sebelahnya Tuhan Yesus, dia sadar di ujung jalan, mati tok, nggak dapat mahkota. Bisa selamat aja bersyukur, puji Tuhan. Mau kayak gitu? Iya kalau ada kesempatan, kalau enggak. Ya, yang ketiga,
Kesesatan adalah sesuatu yang menyesatkan dan tak lagi terlihat jalan untuk kembali. Kalaupun bisa kembali, hanya bisa kembali ke titik nadir, titik nol. Artinya, ia sudah kehilangan sekian waktu dalam hidupnya karena kesesatannya itu. Next. Ini slide terakhir kayaknya. 4. Sesat itu menakutkan. Lebih dari yang anak tadi di hutan itu loh, kan seolah-olah kan dia tersesat. Karena datangnya penyesalan karena kesesatan selalu terlambat. Ketika tua tak lagi berdaya. Contohnya tante, udah tua, udah sakit, nggak bisa lagi, udah tak berdaya. Ya udah, aku dekatkan diriku pada Tuhan. Melakukan apa tugasku sebagai orang percaya. Itu aja. Ya. Dan yang kelima, sebelum kesesatan itu tiba, analisalah setiap langkah kita. Jangan sampai kita salah. Bijaksanalah untuk memahami segala sesuatunya. Gunakan akal budi yang ada pada diri kita supaya kita tidak tersesat, tetapi berjalan tepat arah. Next. Bis. Next saya panggil anak-anak yang musik WL dan singer. Kita nyanyi lagi lagu yang tadi ya. Tante ingin apa yang Tante bawakan pada sore hari ini bisa jadi berkat buat kita semua, buat Tante juga, buat kalian juga yang di gereja, yang di rumah ya. Jangan sampai kita tersesat. Jangan kita terlena dengan usia kita yang masih muda. Justru karena usia kita masih muda, kita punya waktu yang lama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, supaya orang yang tersesat bisa bertobat karena kita. Ya, kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan. Yuk, kita nyanyiin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang rela datang ke dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mulai hari ini kami berjanji ya Bapa, kami tidak mau menjadi domba yang tersesat lagi. Kami tidak mau ya Bapa, kami mau mendengarkan-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu bersama-Mu ya Bapa. Ini janji kami ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hati kami akan selalu memberikan kami kekuatan, akan selalu menuntun kami agar kami selalu ada di jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat Tante Doris. Siapa yang diberkati hari ini? Ya, saudara ingat
firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini, bahwa ada begitu banyak di akhir zaman penyesatan terjadi. Hati-hati ya. Oke, mari kita berdoa dan kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk pesan-Mu yang sudah Tuhan sampaikan buat setiap kami. Kami tahu bahwa di akhir zaman, di mana kedatangan Kristus yang kedua kali lagi, kami tahu Tuhan, masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Dan itu akan membuat banyak orang percaya dengan mudah tersesat. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu, karena Engkau rindu, Engkau mengasihi setiap kami. Sehingga malam hari ini Engkau memberikan sebuah nasihat melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kembali hamba-Mu, Tante Doris. Tuhan memberkati dalam seluruh kehidupannya, berkati suami dan juga anaknya. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa supaya dia boleh terus bekerja dan melayani Tuhan. Memberkati juga setiap kami yang sudah mengikuti ibadah Youth pada sore hari ini. Kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini, dan kami yang mengikuti ibadah lewat live streaming, kami juga rindu menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.